Halo curious people, welcome to Saturday. As usual ya, kita akan mengadakan diskusi bersama speaker yang sudah saya kasih tahu di pamfletnya sebelumnya. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan membahas tentang sebuah hal yang dimana Indonesia itu cenderung kurang itu dari statistiknya, nggak salah PISA ya, kayak dia itu membuat sebuah survei seberapa jauh tingkat literasi Indonesia, dan ternyata Indonesia masih jauh ketertinggalan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang literasi itu. Nah, terkait dengan literasi, sejauh apa sih kita melihat literasi itu selaku anak muda dan selaku orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi agen perubahan di masa depan. Oke. Namanya Ramlah, ya. Dia adalah salah satu temanku yang waktu itu kita kursus bareng untuk mendapatkan nilai TOEFL ya. Nah, sekarang kita akan bahas literasi itu dengan si Ramlah ini. Wait, saya akan undang beliau dulu. Halo, selamat. Halo Iro. Iroh. Gimana, udah sampai di Madura? Iya, di sini panas banget. Emang di Pare enggak? Kenapa? Emang di Pare enggak panas? Panas sih. Aku masih memilih efek-efek karena aku Memilih, tidak memilih stiker mandi. yang baik dan benar ya. Parah banget. Oke, are you ready? Ih, Alright, parah temanya itu kan banget kita ini. bahas tentang literasi, Roh ya. Kenapa saya juga Mm-mm. memilih ironi sebagai lawan bicara di sini? Karena eh, saya pernah membaca tulisan Iro juga di blog, itu 2 atau 3 kali saya baca, dan itu ngerasa kok bisa nih penggunaan kata ya, kemudian cara penyampaian Iro di dalam sebuah tulisan itu bagus banget. Gitu. Nah, itu tak jauh dan tak bukan pasti Iro suka baca juga dan menjiwai dalam dunia literasi. Nah, menurut pandangan Iro sendiri itu sebenarnya literasi yang versi Iro seperti apa sebenarnya?
Gimana ya? Aku bingung mau dimulai dari mana. Mulai aja dari Karena yang gini paling Son, kecil. Mm-mm. ih, bentar aku mau mengomentari filter yang Aku mau sangat mengomentari membaguskan. efeknya sebenarnya. Soalnya aku harus, ini aja deh, sumpah. Mhm. Jadi pertama kali aku memberanikan diri buat ngasih tahu blogku itu kan, itu sebenarnya maju mundur karena khawatir yang nggak sesuai gitu loh sama genre tulisan teman-teman yang pernah kalian baca. Cuman pas udah selesai aku kirim tuh di grup, langsung tuh yang aku inget banget tuh Fahmi. Karena Fahmi mungkin suka nulis juga. Akhirnya, ya udah aku makin percaya diri aja buat ini buat sharing ke teman-teman gitu soal tulis menulis. Sampai Fahmi tuh ngajakin collab jurnal gitu kan. Cuman sampai sekarang belum selesai. Terus Sony. Oke, terkait menulis ya. Kita tuh bisa menulis kalau kita rajin baca. Percaya nggak? Mhm. Benar-benar. Iya. Jadi coba deh rasain sendiri. Kalau kamu rajin baca, kamu tuh pasti gampang lah buat nulis. Karena itu kayak sisi mata uang gitu loh. Artinya kita nggak bisa bilang, aku udah bisa nulis, tapi nggak suka baca. Oke, itu bisa. Bisa dikatakan menulis, tapi ya cuma sekedar menulis. Menulis doang, kayak gitu. Padahal sebenarnya menulis itu tingkatan udah tinggi sih menurut aku setelah membaca. Jadi membaca dulu baru bisa menulis. Gak bisa kita tiba-tiba menulis, mau tulisannya bagus, tapi kita sosokan nggak mau baca. Jadi kayak orang songong gitu loh. Ah, gitu doang easy, aku juga bisa nulis. Kayak gimana tulisannya? Udah bener belum? Kayak gitu, mulai dari penggunaan diksinya, kayak gitu. Oke, baik. Dari kacamata Iro sendiri, gimana sebenarnya tingkat literasi ya? Suka baca dari orang-orang Madura sendiri, terutama di kawan Iro di sana. Terus kira-kira ada Oh nggak sih gitu. pergerakan dari sana sendiri buat meningkatkan literasi itu sendiri? Kalau itu untuk di daerah aku ya, Hmm. aku belum bisa bilang di sini ada yang Hmm. hobi, yang 100% hobi membaca dan menulis. Cuman ada kayak gitu. Nah, kebetulan di daerah aku itu di sini, itu tuh pernah di tempat aku sendiri, di rumah aku sendiri. Inisiatornya tuh kakak aku sendiri. Jadi dia Hmm. tuh ngadain kayak program Ramadan dan isinya tuh ya udah kita nanti dikasih tahu gimana cara nulis jurnal karena waktu itu kan sasarannya mahasiswa kan kayak gitu. Jadi Hmm. gimana caranya nulis jurnal yang benar, terus bahasanya kayak gimana, sampai submit jurnalnya gimana. Jadi itu diajarin kayak gitu. Kendalanya itu SDM Sony. Jadi nggak semua orang tuh di sini, nggak setiap anak muda di sini tuh sadar kalau ya, literasi itu penting kayak gitu. Cuman alhamdulillah sekarang itu di madrasah aku waktu MI dulu itu udah mulai sadar tuh di situ. Sebenarnya Oke. kuncinya tuh satu, suka baca dulu, nggak usah sosokan mau nulis dulu, suka baca dulu kayak gitu sih. Mm-mm. Tapi Gitu. gimana tuh Itu biar suka baca, tapi kan di lingkungan kita tuh banyak yang belum sadar bahwasanya membaca itu penting. Cara cara buat menarik mereka buat baca itu gimana? Kamu buat contoh aja. Baca nggak? baca gitu ya. Hmm. Setahu aku ya, setahu aku. Itu biasanya di tempat aku pas sekolah tuh ada ini, majalah dinding. Jadi dari majalah dinding itu kita tuh kayak berlomba-lomba setiap kelompok bikin majalah dinding yang bagus gitu loh. Ya terserah, terserah nanti tuh mau nulis kayak gimana pun dulu kita
masa bodoh dulu, yang penting puisinya ada, opininya ada, cerpennya ada, salam redaksinya ada, kayak gitu dulu. Jadi dari hal-hal terkecil dulu. Nah, kalau yang sebenarnya untuk sadar literasi itu nggak harus dari buku, Hmm. bisa dari kegiatan. Jadi kayak perlombaan-perlombaan dari tingkat madrasah dulu tuh, misal ada lomba pidato. Nah, gimana cara tahu pidato yang baik itu gimana? Ya udah, kita harus baca kayak gitu. Kita harus menambah referensi yang bagus, entah dengan membaca hasil pidato orang lain atau kita menambahkan wawasannya dengan menonton kayak gitu, menonton YouTube lah, baca koran. Tapi Oke. kekurangannya sih di buku menurut aku. Jadi bukunya Ka- tuh mungkin mereka kurang tertarik lah gitu ya. Karena penyediaan buku tuh emang susah di daerah kami. Sekalipun ada tuh ya udah gitu-gitu aja. Bukunya zaman zaman old, Ya bukunya iya, kayak gitu. tahun Jadi 1945 kali ya bukunya. salah satu jadi tuh salah satu apa ya, jalan untuk bisa baca buku yang bagus dan baik gitu loh. Ya mau nggak mau harus ke perpustakaan daerah. Tapi kalau perpustakaan daerah pun kadang nggak ini, kayak belum puas gitu loh Son. Oh, nggak puas kalau Iya. kenapa emang kenapa belum puas? Aku pernah ke sana kan, ke perpustakaan daerah gitu kan. Terus pas nyampe sana tuh kayak, lah kok kayak gini bentukannya gitu kan. Masih harus lapor dan semacamnya. Intinya bikin, kalau aku loh ya, kalau aku, kan aku tipikal yang kalau baca buku mau bebas dan mau tenang tanpa peraturan terlalu ribet. Jadi ya udah, Mhm. aku sebatas ambil referensi aku, udah aku keluar kayak gitu. Oke. Dari Iro Dan sendiri ya sebenarnya rajin-rajin su- beli su- buku sih. suka bacanya sejak sejak kapan? Apa sejak bayi udah suka baca ya? Percaya nggak? Percaya nggak? Aku tuh nggak suka baca dulu. Benci banget, benci Heeh. banget sama baca. Ya, jadi aku suka baca buku tuh dari MTS. Oh, MTS awalnya mulanya itu aku karena suka suka baca baca. koran gitu. Enggak, aku suka baca karena aku suka nulis. Jadi aku suka nulis Nulisnya dulu. dari Itu MTS. masalahnya. MI, dari MI aku nulisnya. Oh, oke. Nulis, Jadi aku MI itu penasaran, aku anak ini udah anak-anak kecil waktu bocil itu nulis apa emang waktu bocil? Bener tuh, nulis apa? parah. Iya bener kan, Gini, anak jadi kecil itu aku nulis apa gitu. iya, iya. Waktu bocil gitu ya, waktu bocil aku tuh ingat banget kelas. Aku suka diary gitu loh, nulis-nulis di diary Hmm. gitu kan. Pagi ini cuaca tidak begitu cerah, gitu-gitu lah ya. Klise banget sih sebenarnya. Cuman, cuman aku improve kebiasaan itu Hmm. sampai aku minta mentoring ke guru bahasa Indonesia aku buat ngoreksi gitu loh, koreksi puisi aku. Aku tuh di puisi dulu, sukanya di Oh, sastra. suka suka nulis Terus puisi. dikoreksi Oh. itulah ya, iya. Habis itu aku mikir, kayaknya aku ada bakat nih di nulis. Cuman guru aku bilang, biar lebih berkualitas, sering-sering baca buku ya. Wah, aku nggak mau dong, aku sok-sokan kayak, ngapain baca buku, wong tulisanku udah bagus gitu kan. Mhm. Jadi aku Oh, sesongong itu dulu. oh berarti jadi bocil songong dulu Terus ya. habis itu, iya benar. Jadi habis itu aku balik tuh, bukan, aku mondok tuh. Nah, disitulah aku tuh menemukan kayak dunia baru. Wah, ternyata di sini yang penulis-penulis jago emang suka baca. Aku masih denial banget. Aku masih menolak kebiasaan membaca gitu ya. Hmm. Aku nggak suka baca fiksi. Jadi MTS itu aku sok-sokan langsung baca ilmiah kayak Baca gitu. apa jurnal orang. Aku baca hmm, buku, buku ilmiah terserah. Kadang ya jurnal orang, kadang apa buku kuliah kakak kelas gitu yang udah kuliah aku baca tuh, sekalipun aku gak ngerti, jadi aku cuma modal sok-sokan gitu kan.
Iya, Padahal yang penting, MTS baca yang penting, jurnal, ya Tuhan. Di saat orang lain main iya, layar-layar, aku nggak ngerti. lu baca Iya, aku jurnal. nggak Oh ngerti my itu. god. Aku nggak ngerti. Itu aku pure nggak ngerti. Yang penting aku baca gitu. Aku sosokan. Habis itu aku tulis apa yang aku dapetin dari bacaan itu aku tulis. Mau satu paragraf kayak 3 kalimat. Yang penting aku tulis. Nah, habis itu aku ketemu tuh sama temen aku suka baca, tapi dia nggak begitu bisa menulis, tapi Hmm. suka baca. Nah, akhirnya ada kayak bazar buku gitu ya. Aku pamit ke Bunyai, pergi ke aula, beli buku. Bayangin, aku nggak beli buku fiksi sama sekali. Aku beli buku baca, buku ilmiah. Dan buku ilmiah itu sampai sekarang masih ada tentang menolak Wahabi. Ngapain coba? Oke, berarti mengambil apa ya? Ketertarikannya dari hal yang pertama Iya, diberikan arahan dari guru dulu, setelah itu penasaran dan menemukan nikmatnya penasaran. membaca itu sendiri, akhirnya membeli Iya, apa aja bukunya gitu ya. Sehingga mm-mm, eh, betul banget. sehingga minat baca itu bisa ini ya, bisa tumbuh sendiri gitu. Mm-mm. Iya. Sejak Nah, MTS. iya sejak MTN. Tapi kan tadi MA-nya juga tuh udah pernah udah nge-mention. terbalik. Tapi Apa? tadi sebelumnya nge-mention bahwasanya literasi nggak mesti harus baca, tapi juga ikut salah satunya Mm-mm. ikut kompetisi, Iya, misalnya kompetisi pidato. Lalu setelah itu benar, belok benar ikut banget. kompetisi juga berarti. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi aku ikut kompetisi tuh lagi-lagi random ya. Mulai dari pidato bahasa Arab, terus presenter bahasa Arab. Dari situ aku kayak, ih kok apa ya, kosakata bahasa Arab aku cuma segini aja ya. Ya udah, Hmm. aku sharing tuh sama mualimah gitu ya istilahnya, guru bahasa Arab tuh. Ini gimana kau begini? Oh, kamu harus banyak baca. Selain kamu ngafalin mufrodat, ya vocab lah kalau di bahasa Inggris. Itu kamu harus sering baca-baca bahasa Arab juga, entah artikel orang yang berbahasa Arab atau apapun itu untuk menambah kosakata kamu, biar kamu lancar bacanya, lancar juga Hmm. ngomongnya kayak gitu. Jadi kok ribet banget ya gitu kan? Emang ternyata ini tuh eh, berkesinambungan gitu loh Son. Jadi kita nggak bisa kalau di presenter ya, kita nggak bisa asal ngomong kalau otak kita nggak ada isinya. Dan untuk ngisi otak kita ya udah baca. Gimana kalau orang tersebut emang nggak mau ngisi otaknya, tapi mau ngomong aja gitu? Itu bisa jadi agak Susah sih. random ya. Itu pertanyaan, itu pertanyaan susah sih menurut aku. Aku ada teman kayak gitu, aku ada. Jadi dia tuh ngeyel mau belajar nulis. Terus aku tanyain, kamu suka baca nggak? Coba kamu baca satu buku. Habis itu kamu nulis tentang buku itu. Dan hasil tulisanmu kasih ke aku. Enggak, aku nggak mau baca. Aku langsung mau nulis. Kayak, dia tuh mau kenyang tapi nggak mau makan gitu loh. Ya makan angin berarti dia. Iya kan Kembung bener. berarti dia. Oke, udah Harus banyak nih baca, ya. rajin baca buat Ada sana. ini ada si Didi, ada Bang Ilham, ada Dina juga, terus ada Wardah, kan ada Iya, teman-teman yang lain juga. ada ini ya, Kenapa? ada teman-teman. Aku malu. Hahaha, enggak sih. Ngapain malu, kan mau speak up tentang literasi juga ya, biar kita semua sadar. Nah, ini salah satunya juga gini ya. Ini menarik juga. Salah satunya perkataan dari Mr. Oni waktu itu. Mr. Oni bilang, Mm-mm. boleh silakan nanya ya. Gitu. Mr. Oni bilang, saya pengen meningkatkan reading. Dalam tanda kutip reading TOEFL ya. Kenapa kenapa? Karena ketika kita reading Indonesia, khususnya yang reading TOEFL di TOEFL itu sangat kecil gitu, sangat kecil dibandingkan dengan yang lain pak, yang kayak listening sama structure. Tapi menurut aku itu make sense, karena emang orang Indonesia emang jarang banget baca gitu ya.
Bahkan sekalipun baca, ya ini pengalaman juga gitu. Sekalipun baca kayak pengalaman yang kemarin nih, salah satunya adalah dengan memberikan instruksi berupa tulisan ketika ujian. Itu mereka kalau nggak baca tulisan ataupun instruksi itu bakalan sulit ya, karena hal itu jadi kuncinya gitu. Hal itu jadi kuncinya buat oh ternyata arahannya ini, dan akhirnya apa yang dia lakukan itu salah karena dia nggak baca instruksinya, yang dia tahu langsung kerjain aja gitu. Hal sepele tapi Benar-benar. hal sepele itu tapi fatal. Nah, itu yang terjadi Iya. ketentuan itu sendiri gitu kan, minat baca. Nah, Ira sendiri untuk minat baca nih di kalangan kita itu boleh nggak kalau kita itu bacanya via HP atau via tab atau pen tab aja gitu, apa emang harus buku gitu? Oke, itu pertanyaan kamu pernah jadi tema diskusi pas aku di pondok. Jadi gini, sah-sah saja baik kita baca di sosial media gitu kan maksudmu Son? Mm-mm. Ya, jadi sah-sah saja. Nggak apa-apa, cuma Mm-mm. alangkah baiknya pengetahuan yang kita baca di sosial media yang relatif sepotong-sepotong lah, katakanlah Mm-mm. gitu ya. Itu untuk di cross check lagi gitu ke sumber asalnya kayak gitu. Misal nih ya, aku tuh pernah baca tentang kritik sastra Mm. di sosial media. Aku baca tuh, kebetulan waktu itu kayak sepotong-sepotong gitu di salah satu Mm. akun di Instagram. Aku baca tuh tentang kritik sastra. Kok beneran gini? Aku input ke otak aku dong. Oh, kritik sastra tuh begini gitu kan. Ternyata ketika aku ikut kajian itu di pondok aku tanyain ke Mm. salah satu bunyai aku yang kebetulan beliau memang fokus di masalah literasi. Ternyata beliau tuh bilang, iya, nggak apa-apa baca di situ, cuman untuk memvalidasi pengetahuan kamu yang kamu dapatkan dari sosial media, kamu harus baca bukunya. Kayak gitu. Harus ada sumber apa ya namanya? Eh, apa sih istilahnya? Untuk validasi gitulah. Akhirnya aku beli tuh buku tentang kritik sastra. Nah, pas aku baca, oh maksud yang di sosial media itu ternyata begini ya, gitu. Jadi penting loh ya ada sanad keilmuan kayak gitu. Oke, Dan baik. Ada nggak asal sanad ngomong. keilmuannya ya, siap. Iyalah, harus itu. Mhm. Jadi kesan biar jatuhnya nggak ngebacot gitu loh. Ih, parah ya. Ya kayak gitu. Soalnya sekarang Iya, tuh udah benar-benar. masyhur banget ya, umum banget ya orang pinter tuh dari smartphone kita gitu ya. Itu udah umum banget. Yang pinter kayak gitu udah banyak banget yang pinter gitu. Cuman untuk menambah keberkahan ilmu kita ya kita harus punya sanad keilmuan gitu. Oke, baik, betul, harus validasi gitu ya. Kalau kita menemukan sebuah artikel di online, kita harus validasi lagi. Dia ada legalitas gitu loh. Contoh lagi, Oh iya, aku gimana kalau misalnya orang yang misal suka e-book gitu misalnya. Kalau orang suka e-book ego, gitu. E-book, sorry. oh Electronic book. oh itu E-book. Iya. ebook itu nggak apa-apa. Mm-mm. Yang penting buku gitu loh. Sekarang kan aku aja baca ebook loh, yang PDF-an gitu kan. Mm-mm. Iya, asal jangan beli buku bajakan. Kenapa emang kalau beli buku bajakan emang? Kasihan penulisnya Son. So, bukan berarti aku nggak pernah beli buku bajakan ya. Dulu tuh aku pernah juga waktu MTS tuh juga pernah gitu loh. Hmm. Tapi setelah baca beberapa informasi dan ikut
sharing-sharing dengan pengasuh aku tuh emang nggak boleh di buku bacaan itu nggak boleh kayak gitu. Alasannya apa? Alasan spesifiknya? Alasannya itu karena ini yang aku inget kerugian ke pihak ininya, ke pihak penulisnya. Jadi dia tuh nggak dapat keuntungan kalau bukunya dibajak kayak gitu. Nah, itu kan terkait dengan hak hak cipta juga kan. Mm-mm. Ya. Nah, ini pertanyaan aku juga hampir disentuh sama Didi juga. Cuman ini pengembangannya ya. Dia bilang kalau untuk orang yang baru mulai membaca buku itu mending buku fisik atau e-book. Oh, itu kembali ke ini sih, ke diri sendiri lebih tahan baca buku yang mana. Kalau aku sih mending fisik. Kalau aku, kalau aku selain bisa coret coret gitu loh. Aku tuh seneng kayak coret-coret buku pakai pensil. Habis Pakai itu spidol. aku kasih pendapat aku. Ih, jahat banget pakai spidol itu. Oh, dikasih Tapi note ini gitu udah ya. ada Oh, ini penting ada gitu. tambahan sama dari Mister Ilham. Kalau bajakan tuh tidak menghargai kekayaan intelektual katanya. Iya, thank you Ya, Mister. setuju juga sih. Iya, Jadi, benar. jadi kesimpulannya untuk orang yang baru mulai membaca buku lebih baiknya Hmm, fisik ya karena bisa dicoret. buku Tapi fisik e-book aja, bisa iya jadi benar. pilihan juga kalau Ya, misal ya misalnya budgetnya untuk membeli gini buku tersebut aja. lebih Uh, lebih besar ya kalau aku tuh, daripada kalau e-book iya, kalau aku e-book yang tuh bisa ini, ditemukan. pinjem di Gimana? Perpusnas aja, jadi bisa online gitu bacanya. Perpusnas, Oh gitu. Tapi ya. memang gini, terkait dengan referensi kita kita bahas tentang sumber buku itu sendiri kan. Gimana gimana orang itu mau baca kalau misalnya sumber bacanya itu malah tidak ada, malah kurang disediakan. Nah, sejauh ini pandangan Iro terhadap hal itu, misalnya jumlah perpustakaan Indonesia atau tempat-tempat buku di Indonesia itu kayak gimana sebenarnya? Apakah udah memadai, udah cukup untuk pembaca? Aku, jujur ya, aku tuh nggak sejauh ini nggak kemana-mana sih maksudnya soal perpustakaan aku nggak tahu di luar tuh kayak gimana gitu kan. Karena aku lama di pondok kan, di pondok pesantren, dan itu sudah mencukupi banget untuk bahan bacaan aku dan referensi aku buat nulis. Bayangin, di perpustakaan aku di pesantren itu udah mencukupi banget ya buat referensi kuliah. Tapi kalau untuk referensi baca sehari-hari itu kurang. Jadi aku harus beli. Kadang Hmm. aku mengunjungi perpustakaannya salah satu kiai di sana. Namanya itu Kiai Mustafa. Beliau tuh the best banget soal literasi. Oh. Dia salah satu Nah, pengasuh aku. Beliau tuh konsen di sastra kan. Jadi aku kalau mau pinjam ke beliau itu ya langsung ke perpustakaan pribadinya. Tapi beliau sudah wafat sih. Namanya tuh Kiai Jamil El Mutaki. Jadi putra dari Kiai Sepuh di pesantren. Aku sejauh ini belum merasa kurang habis selama ada di pesantren. tapi Kayak menurut gitu. Iro sendiri kan udah pernah berada di Pare. Emang menurut Iro Oh, literasi di Pare seperti apa dan udah cukup nggak kira-kira buku yang di Pare itu untuk mengakomodasi para pembaca gitu? aku 4 bulan doang di Pare, nggak tahu lah. Ya selama ini kan waktu di Pare pasti ketemu mungkin toko buku pernah masuk mungkin atau ke perpustakaan Kediri Oh, maybe. ya kalau aku nggak pernah ke perpustakaan yang ada di Kediri sih. Cuman selama 4 bulan itu, setiap aku di bulan pertama apa namanya kursus, kita kan bisa tahu orang ini tingkat literasinya atau tingkat minat bacanya tinggi atau rendah itu dari ngobrol, Hmm. ya kan, dari sharing, gitu kan. Jadi selama 1 bulan pertama aku di Pare, eh, aku apa ya, ada waktu lah yang ngobrol banyak sama beberapa teman gitu kan.
Dan ya aku bisa apa ya menyimpulkan dari mereka tuh ya tingkat minat bacanya mungkin ya bisa dibilang masih rendah kayak gitu. Menurut aku loh ya, menurut aku. Ditinjau dari cara mereka Tapi berdiskusi gitu. bener kadang atau ketika uh, ada pertanyaan, misalnya ada mister atau miss yang lagi apa ya menjelaskan materi gitu ya. Tiba-tiba nanya dan pertanyaannya itu nggak nyambung. Oke. Terus atau aku bertanya, dia jawab, tapi jawabannya tidak mewakili pertanyaan aku. Aku biasanya kayak, oh orang ini ngerti nggak ya, mantik, filsafat, gitu. Tapi aku nggak bisa dong 100% ngejudge dia begitu. Siapa tahu dia pinter di satu bidang yang lain kayak gitu. Cuman dari segi aku mengukur orang itu dari pas sharing sih, pas ngobrol. Gitu. Kalau udah nggak nyambung, oh parah nih orang aja. Oke, berarti bilang hal ini belum tanggap gitu ya. Iya. Kalau Tapi di Iro bulan kedua selama di aku Pare emang nggak kursus pernah tuh, sama sekali ke toko buku atau melihat-lihat buku di Pare gitu, dan belum pernah sama sekali. oh cuma lihat-lihat di toko buku Heeh. pernah. Dan menurut aku, Ya, sumpah aku kaget tahu Son. Bajakan. ya, rata-rata kan buku Pare, makanya kenapa aku setir Pare? Oh, Kan rata-rata di Pare itu semuanya buku itu bajakan. Gitu. iya. Jangan kan buku kamusnya Iya, yang bahasa Inggris itu, ya iya buku Oxford, bajakan. Oxford ya itu bajakan. Iya, jadi bajakan gitu. Jadi aku pertama kali mau beli buku, beneran. Aku mau beli buku di sini. Gitu. Ya udahlah, nggak jadi. Kayak gitu. Terus yang di bulan ketiga, bulan kemarin yang di CIP itu, aku kerasa banget kalau kita butuh jiwa-jiwa literasi gitu ya. Pas esai, pas kelas esai itu kerasa banget, Son. Jadi untuk bisa nulis tuh nggak cukup dengan kita membaca sebenarnya. Kita perlu membaca, mengkaji ulang hasil bacaan kita, baru kita bisa menulis. Oke, berarti banyak juga Untuk menulis, tahapan-tahapan yang menulis itu sendiri ya. iya, untuk menulis yang bagus, kita harus sering baca tulisan orang yang bagus. Jadi, tulisan itu cerminan bahan bacaan dan tulisan kita yang sudah kita baca punya orang kayak gimana, kayak gitu. Itu mempengaruhi sekali menurut aku. Oh, berarti benar-benar ya kita juga dalam membuat esai itu perlu pengkajian yang cukup dalam ya terkait dengan referensi yang kita baca juga. Iya, benar, benar banget itu. Lalu Esai itu gimana menurut melihat aku malah lebih susah. kenapa? Kenapa merasa esai itu lebih susah? Karena itu sudut pandangnya pakai sudut pandang kita sendiri. Hmm. Dan tidak dikaitkan dengan sudut pandang orang lain juga berarti dalam esai. Iya. Aku nulis misal, aku nulis tentang sampah gitu ya. Mhm. Menggunakan sudut pandang aku sendiri. Tapi aku tidak boleh ngasal nulisnya. Aku tetap harus punya referensi kayak gitu loh. Paham nggak? Oh iya, baik. Berarti tetap Hmm. dikaitkan dengan referensi yang sama pemikirannya dengan pemikiran kita gitu. Iya, benar, benar banget. Dan di Oke, situ tuh, biasanya kenapa? nggak biasanya tuh kan dalam menulis esai itu kan banyak juga tadi terkait dengan baca ya, kita tingkat baca. Oke, di Pare udah Mm-mm. banyak nih buku-buku bajakannya gitu kan, tapi itu yang tersedia di Pare. Nah, terus menurut Iro sendiri kira-kira waktu Iro datang ke toko buku itu sendiri, kira-kira banyak ke orang yang datang ke toko buku itu, dan seperti apa sebenarnya? Aku lihatnya sih nggak sering ya. Jujur aku Hmm. lihatnya nggak sering. Mungkin mereka beli buku tuh cuma sebatas.
butuh referensi aja sih kayak kamu lah apalah gitu aja. Hmm. Berarti Nggak kita bisa simpulkan sampai ke hal-hal bahwasanya kayak ya emang emang dari kitanya sendiri ya, dari orang-orangnya juga yang bahwasanya aku berubah. kenapa Berarti suara emang Sony aku kayak kodok kak. Nah dari orang-orangnya sendiri itu kayak efek suara kayak robot. robot Emang nggak pakai suara robot, emang nggak ada robotnya. Emang gitu dia. Tadi parah. apa ya? Tadi ngomong apa ya? Bentar. Oh ya, itu tadi. Kalau misalnya kita ibaratkan uh, ada kan kita misalkan sih, emang udah di ranking kalau kita literasinya emang rendah, dua atau tiga terbawah kalau nggak salah. Iya. Nah itu kita lihat kondisi yang sekarang ya, yang dalam tanda kutip pun pare kota pelajar, bukunya pun buku bajakan, tapi walaupun buku bajakan yang dalam tanda kutip lebih murah, yang lebih mudah terjangkau, itu pun banyak orang yang tidak mengakses itu sendiri, ya kan? Itu pun Iya. tidak apalagi orang luar sana yang pengen baca buku kayaknya sangat sulit. Berbeda mungkin halnya kalau kita berkaca ke Jepang ya, dengan tingkat Hmm. literasi yang cukup baik gitu. Jepang kan kalau kita lihat beberapa orang di tongkrongan pun banyak kan yang membaca buku ya. Susah emang ya untuk membandingkan kayak gitu tuh susah karena Karena kita membaca tingkat tuh faktornya banyak ya. iya Apa ini benar sebenarnya ada kontribusi faktor dari pemerintah juga yang kurang menyediakan mungkin ya, kurang menyediakan akses untuk membaca, tapi saya rasa udah cukup sih ada yang perpustakaan udah gitu. cukup sih tapi sebenarnya karena tapi gini loh tapi untuk suka mereka baca tapi mereka itu pada gak mau ke perpustakaan, tadi salah satunya adalah itu karena mereka nggak merasa tertarik dengan buku kayak gitu. Misal bisa jadi adalah nah bukunya tadi yang zaman Belanda benar misalnya bukunya gitu kan, jadi nggak relevan lagi sama sekarang misalnya gitu. Tapi iya apa benar apa menurut Viro sendiri kenapa masih kayak gitu, udah semuanya di provide tapi enggak. gimana ya aku tuh kalau ditanya soal kenapa mereka nggak minat baca gitu ya ya karena mereka belum sadar kalau itu penting coba mereka sadar kalau literasi itu penting mereka pasti baca membaca tuh bikin waras tahu Emang berarti enggak, yang nggak baca nggak bikin bisa waras sehat bikin awet muda skincare kali sih awet muda serius ya. serius aku serius Kenapa kenapa karena kenapa alasannya hal itu, terus gini, manfaat pentingnya yang pentingnya sehingga dalam diskusi kita kali ini tuh anak muda tuh tersadar waktu kita kayaknya kok sudah mulai baca nih, sepenting itu ternyata, searjen apa banget. membaca gitu ya Benar. oke kenapa kita harus membaca biar kita nggak bego udah itu aja udah jelas tahu di surah al-alaq gitu ya surah al-alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq jadi pertama kali tuh apa ya anjurannya emang udah Iqra dulu kan baca gitu baca baca gitu kalau udah nggak baca susah Oh itu berarti benar nih ya, rahasia terus menjadi bocil adalah dengan suka baca berarti. betul sekali kalau kita baca sering kalau kita sering baca tuh kayak refreshing gitu loh Son cuman Hmm, orang yang suka membaca punya tantangan Son apa. ketemu Hmm, sama orang yang gimana ya cara ngomongnya aku nggak suka suka baca. baca gitu ya suka baca tapi tipikal yang gak suka berdebat Mhm. aku lebih suka kamu ngomong misal kamu ngomong tentang apa ya tentang sampah udah kita ngobrol tuh tentang sampah gitu ya tapi nggak debat yang jatuhnya nggak debat paham nggak sih Tom
Jadi aku suka baca, tapi ujiannya itu ketemu sama orang suka baca, tapi ujung-ujungnya tiap Debat. sharing tuh ngedebat gitu loh. Hmm. Jadi itu menurut aku tuh tidak mewakili jiwa pembaca menurut aku. Karena Substansinya nggak ada. jatuhnya menjatuhkan. Jatuhnya menjatuhkan. Baik, kalau ketemu dengan orang seperti itu kalau kita em, jatuhkan lagi dengan statement yang berbasis ilmiah, menurut Iro itu relevan. Kenapa kenapa? Kalau kita ketemu dengan orang yang nggak suka baca tapi dia ngedebat argumen yang dalam tanda kutip itu ilmiah, tapi kita bantah dengan ilmiah lagi, itu cukup relevan. Aku kalau ketemu sama orang nggak kayak gitu, aku lebih memilih mengiyakan. Oke, berarti lebih baik oh iya gitu, cukup tahu dan ya udah Iya, disimpan. mengiyakan. Kedepannya buat Karena untuk diskusi lagi, dipikir ulang. Nah, karena dia mengedepankan ego kayak gitu. hmm, bukan Tipe-tipe kayak gitu substansi tuh yang ingin kita mengedepankan capai ego. gitu ya. Iya, benar. Sejauh ini tulisan Sedangkan aku sendiri yang udah masih udah suka aja dibaca tentang apa? Gimana lanjutin? ya sejauh ini sih kalau aku tuh dihadapkan dengan orang kayak gitu ya. Karena kan tadi aku bilang mengiyakan gitu kan, karena mengedepankan ego. Sedangkan aku sudah sedangkan aku sudah apa namanya? Sudah melalui masa-masa kayak gitu. Oke, baik. Sejauh ini tulisan Iroh Terus sendiri apa yang kan? masih suka dibaca ulang tentang apa? Tentang menjadi bocil? Kah? Enggak lah. Tulisan aku yang sering aku baca tuh yang tulisan-tulisan esai aku tentang CLPD. aku sebenarnya ada sih esai yang ini yang udah dicetak jadi buku. Jadi Esai yang kayak kumpulan esai bersama gitu loh pas ikut lomba tentang budaya apa gitu ya aku lupa. Aku suka baca tulisan orang sih daripada tulisan sendiri. Loh, kenapa emangnya? Baca tulisan sendiri nanti kagum. Ketika kagum, aku puas. Ketika puas, aku nggak nulis lagi. Gitu. Oh, oke. Jadi ketika udah kagum dan puas, merasa ya udah aku udah malas buat nulis lagi, Iya, udah bagus. benar. Kecuali baca ulangnya itu untuk ngedit, nggak apa-apa. Untuk ngedit lagi itu nggak masalah ya. Tapi kalau dicetak, baca ulang jadi ngerasa aneh gitu ya. Benar. Oke, menarik terkait dengan literasi kali ini ya, dengan sudut pandang yang beda menurut. Nah, kira-kira menurut Iro nanti kalau pengen ke negara mana sih yang pengen dikunjungi yang tingkat literasi yang menurut Iro itu bagus dan banyak bukunya di sana mungkin atau seperti apa dan kenapa memilih negara itu? Aku nggak kepikiran ke sana, Son. Kenapa? Cuman, aku kagum ke negara Finlandia. Di sana tuh pendidikannya bagus. Berarti suatu saat pengen ke Finlandia gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Tapi pengen baca literatur tentang Finlandia berarti. Enggak juga. Aku cuma baca buku tentang pendidikan di Finlandia udah kayak, wah ini bagus nih kalau diterapin. Gitu. Oke, oke, oke. Baik. Iya, jadi Untuk pertanyaan aku tuh sederhana itu ya. Ison, kok mau kamu nggak muncul ya? beda ya rambutnya ya. Ya beda sih rambutnya beda. Iya, rambut 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 Sony itu beda karena aku udah pulang. Gak jelas bocil. Canda. Oke, pertanyaan terakhir nih terkait dengan literasi ya. Terkait dengan literasi, kita harus ngebaca, kemudian baru bisa menulis. Ini kita nggak boleh juga Iya. menyepelekan bahwasanya membaca itu nanti-nanti aja deh, pas pas mau tulis udah selesai.
itu aneh. Nah, terkait dengan akses sudah kita bahas tadi, terkait dengan minat, ya, cara meningkatkan minatnya juga. Nah, lebih ke terkait dengan diri sendiri, gitu. Terkait dengan konsisten. Sejauh mana sebenarnya Viro selama ini itu membangun konsistensi dirinya buat terus membaca dan terus menulis. Wah, pertanyaan susah sih. Kalau aku ya, kalau boleh jujur, um, rentan waktu selama di pondok ya, sampai sekarang itu, kalau aku jujur, dari selesai mondok ke sekarang, aku tuh udah tingkat membaca aku tuh nggak serajin pas di pondok pesantren. Jadi kalau selama di pesantren, aku cerita dulu yang di pesantren, menjaga konsistensi membaca dan menulis. Aku tiap hari harus ada 3 buku minimal. Satu buku ilmiah, satu buku fiksi, satu buku fiksi juga, tapi lebih ke esai. Nah, jadi dibacanya gantian. Kayak gitu. Habis itu, aku harus nulis dari 3 buku ini. Entah diketik atau ditulis ke kertas. Kayak gitu. Atau kalau emang udah mentok tidak mau menulis, harus sharing dengan teman. Jadi harus ngobrolin tentang 3 buku ini. Kayak gitu. Oke, berarti konsistensinya dibangun dengan kebersamaan. Iya. Kalau pas udah berhenti mondok, aku biasanya cuma baca buku. Satu, kadang dua gitu ya. Random. Entah mau fiksi lah, mau fiksi semua, mau ilmiah semua. Dan sebelum tidur itu harus menyisakan waktu buat nulis. Karena nulis itu bagian eh, dari refreshing gitu loh. Untuk melepaskan penat kita gitu loh. Kayak gitu. Mengeluarkan emosi kayak gitu. Maaf banget bising. Itu memang kayaknya kalau ini ya, orang-orang pas lagi libur tuh emang ada suara-suara kayak gitu ya. Suara bising. Iya, iya. Jadi masih ada perbaikan menuju Iya. lebaran. Emang Jadi bener sih juga ya, lagi di meme-meme tuh kayak gitu. Tetangga-tetangga kalau udah pada libur tuh pada berisik banget, baik-baikin ini itu dan sebagainya. Oke, itu tadi ya, berarti konsistensinya dari Hero untuk membaca itu dengan menargetkan, kemudian dengan mencari partner juga, iya, kemudian sebelum tidur tadi dan juga ya, iya sebelum harus bobo nulis. juga harus baca ya. Iya, harus sebelum parah sebelum bobo. Oke, thank you so much Ira udah join di diskusi kali ini. Aku juga mengucapkan Sama-sama maaf nih Sony. kalau apa ada kata yang salah terkait dengan diskusi kita kali ini, baik itu saya dan maupun Iro. Terus kita Iya, ucapin sama. terima kasih buat yang nonton. Dan sampai jumpa juga Iro ya, nanti di lain kesempatan buat diskusi lagi dengan topik atau tema yang Ya, pastinya berbeda ya. semoga Nggak mungkin tentang bermanfaat. literasi lagi. Atau nanti pas Iro kepare kita Iya. diskusi lagi. Gitu. Oke, makasih banyak Iro. Bye.